Halo semuanya, apa yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah memang hati kita. Seperti yang jika kita masak, kita memasak masakan yang enak kan? Di dalam hati kita juga, jika kita memasak sesuai dengan keinginannya, jika kita mengendalikan hati dan memasak dengan diri, keinginan diri, betapa indahnya itu kan? Banyak orang bagus, jagonya masak, tapi mereka masih belum bisa menerangi hatinya dengan baik-baik. Kadang mereka sulit, tengkar, merasa susah. Dan kadang mereka membenci, saling membenci. Dan juga mereka saling mencintai. Hal-hal demikian memimpin kehidupan kita. Apa yang menjelaskan tentang dunia hati adalah kitab suci. Memang Alkitab sungguh-sungguh memeriksa dan menggali hati dan menjelaskan tentang dunia hati. Dan biasanya saya diakui spesialis tentang bagiannya. Dan kami berharap nanti kami akan mengajar pendidikan ini kepada remaja-remaja di seluruh dunia biar mereka berkembang daya pikiran, daya pengendalian dan daya saling bertukar. Jadi tidak hanya dia sendiri berbahagia, tetapi semua yang dapat dibahagiakan bersama. Sesi ini kita baca 2 Raja-Raja pasal keempat, mulai ayat 1 sampai 7 kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah puli-puli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah yang orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Sampai 7 kita baca. Setelah saya membaca Alkitab, ada apa yang saya sering heran adalah saya berpikir ini cerita-cerita yang kuno, ya kan? Tetapi satu ketika pada saat saya membaca Alkitab, waduh, bagaimana Tuhan menjelaskan tentang gambar hatiku. Oh iya, sebab ini hatiku menjadi gelap. Sebab ini jika saya memperbarui hatiku, sepertinya ya hatiku akan berubah. Lalu saya menemukan hal-hal ini dan belajar, saya merasa heran sekali. Setelah itu, saya mulai hidup dengan berbahagia dan sudah bisa menjadi orang yang pembawa kebahagiaan kepada yang lain juga. Satu ketika, ada seorang ibu yang cukup berusia datang ke gereja saya. Sekitar sebulan dia ikut gereja, lalu dia menerima pengampunan dosa. Sekarang ini banyak orang ikut gereja, tetapi tidak ada orang yang tidak berdosa kan? Semuanya berbohong, atau membenci, atau mencuri. Memang ada banyak macam dosa-dosa yang mereka berbuat. Dan sebab dosa banyak orang merasa sulit dan susah, tapi
Banyak orang ikut gereja karena mereka ingin menerima pengampunan dosa. Tapi beberapa gereja, jika jemaat mereka ikut gereja 10, 20, 30, 40 tahun tapi enggak tahu tentang pengampunan dosa. Dan juga beberapa gereja, untuk sementara dia ikut gereja tapi sudah terima pengampunan dosa menjadi berbahagia. Sekitar sebulan kemudian, ibu ini masuk gereja, ikut gereja kami, lalu dia menerima pengampunan dosa. Lalu dia meminta konsultan kepadaku bahwa ia berkata kepadaku bahwa 2 tahun yang lalu dia cerai sama suaminya. Lalu saya bertanya, oh ada alasan apa Anda bercerai? Katanya karakternya saling tabrak sekali. Jadi saya tertawa. Ya, jika karakternya tidak baik, tidak cocok, langsung cerai. Katanya, aduh, papa pendeta nggak tahu dia tidak keras sekali. Jadi saya tanya ulang, aduh, tapi karakternya tidak cocok, jadi langsung cerai. Lalu saya ceritakan, apa Anda punya televisi? Oh iya, saya punya televisi. Kalau kamu nyalakan televisi, kalau suara terlalu besar, akan buang? Atau, oh tidak kan? Dan lalu bagaimana? Ya, mengurangi suaranya. Oh iya, benar kan? Nah, jika suaranya terlalu besar, boleh menguranginya. Jika terlalu kecil, besarkannya aja. Apakah Anda pakai AC? Oh ya, saya pakai AC, Pak. Jika kamu terlalu dingin karena AC-nya, kalau gitu kamu akan bongkar dan buang nggak? Tidak kan? Akan kontrolkan itu. Menguranginya. Coba pikirkan itu. Televisi sama AC adalah mesin yang murah dan sederhana banding pada hati manusia. Manusia ini adalah dibentuk yang luar biasa dan terbuat dengan baik-baik saja. Tapi AC, televisi itu yang murah, yang bukan apa-apa pun, ada fungsi untuk mengurangi atau membesarkan. Tetapi pada saat Tuhan menciptakan Tuhan dengan sangat sensitif, sangat akurat. Tetapi sebab dia tidak tahu tentang dunia hati, dia hanya menurunkan hatinya sedikit atau kadang sedikit meninggikan boleh. Nah, seperti begitu orang menyesuaikan hatinya. Kenapa kamu cerai? Saya tanya. Lalu saya lanjut berkata, apakah suamimu sudah bergabung dengan perempuan yang lain? Katanya tidak. Kalau begitu iya, gabung sama dia. Kata perempuan ibunya, oh iya Pak Pendeta. Lalu mereka suami istri datang kepada gerejaku. Lalu saya ketemu suaminya. Dia adalah seorang yang pintar sekali. Satu ketika suami berkata, Pak Pendeta, apakah Anda tahu kenapa saya mencerai? Katanya karakternya nggak baik. Oh tidak Pak Pendeta. Saya tanya, kenapa kau cerai? Karena aku sendiri adalah orang yang hebat. Jadi saya kira jika perempuan itu nggak ada, tapi saya bisa hidup. Tapi istriku 5 kali lebih pintar, hebat daripada saya. Jadi kami adalah seharusnya cerai, pasti cerai. Kepada mereka yang pintar, mereka yang hebat, mereka suka cerai. Kenapa? Karena mereka sendiri menjadi hebat. Akulah hebat. Jadi, saya sudah cukup sekali bisa cari perempuan yang lain. Dengan ini mereka cerai. Jadi suami istri ini setelah mereka gabung kembali, lalu mereka hidup sangat-sangat berbahagia. Dan anak-anaknya merasa berbahagia juga. Dan ibu mertua merasa senang berbahagia juga. Setelah saya melihat keluarganya, kelihatannya bahagia sekali. Jadi ada yang saya mau ceritakan. Satu adalah aku adalah pendeta. Saya sering berkata, kenapa orang hidup dengan senang apa tanpa dia menjadi pendeta? Coba kamu menjadi pendeta. Ada yang kesulitan, ada yang kesusahan ada, ya.
Memang semua pekerjaan ada kesulitan, kesusahan juga kan. Tetapi jika ada seseorang sulit karena dosa, tapi pada saat dia menerima pengampunan dosa dan menjadi berbahagia, dan suami istri tengkar dan cerai lalu menjadi satu, itu menjadi bahagia sekali kepadaku juga. Nah, seperti begini, di dalam kehidupan rohani, jika kita masuk ke dalam rohanian, banyak orang semuanya sudah jauh berbeda. Dan beda bagaimana? Seperti yang tadi, sepasang itu jika ada seseorang menjadi hebat, suka cerai kan? Jadi jika seseorang menganggap diri adalah pintar, dia mempunyai hati yang percaya diri. Jadi dia mau hidup sesuai dengan kehendak dirinya. Jika dia terasa kekurangan atau kemiskinan, jika dia sadar dan mengetahui tentang kekurangan dan dirinya sendiri, walaupun dia mau cerai, tidak bisa berani cerainya. Tetapi banyak kali dia menurunkan hati dan membinasakan, menghancurkan hatinya diri. Memang ada manusia yang tetap sama, tetapi jika dia adalah lebih hebat dari yang lain, dapat pekerjaan lebih baik, atau dapat gaji lebih baik, dan belajar banyak, dan orang yang luar biasa, dan diaku orang yang lain, dan memang semuanya seperti begitu, mereka tidak sempat pernah menurunkan hatinya dan menyangkal hatinya juga. Jadi seseorang yang pernah berdosa atau berbuat kejahatan, semakin banyak mereka berjahat, mereka baik dan gampang untuk menyangkal diri sendiri. Di dalam Alkitab, saya menemukan banyak orang-orang di dalam Alkitab. Jadi selama saya membaca Alkitab, dan banyak orang menerima pengampunan dosa, dan juga buku yang saya tuliskan. Ada banyak orang-orang ikut gereja, sekitar 30 tahun, 40 tahun lebih mereka ikutnya, tapi masih ada banyak yang masih belum menerima pengampunan dosa. Masih ada yang mengaku bahwa mereka orang berdosa. Tetapi gereja yang baik bukan khotbahnya baik, tetapi orang-orang yang memimpin untuk jemaat-jemaat dapat menerima pengampunan dosa. Inilah gereja yang baik. Seperti yang sering saya berkata hal ini. Tahun 2012, pada saat saya datang di negara Ghana, di ibu kota Accra, kami mengadakan IYF World Camp. Pada saat kami mengadakan World Camp di sana, itu hari pembukaan, ibu negara dari Ghana datang dan memberi sambutan syukuran. Ya, ini fotonya ibu negara Ghana. Dan sering kami mengundang tokoh-tokoh yang baik untuk menyampaikan sambutan kepada anak-anak muda. Itu hal-hal yang baik, kami merasa berterima kasih kepadanya. Waktu itu beliau adalah ibu negara. Lalu setelah dia selesai sambutannya, biasanya ibu negara sibuk sekali kan? Sebab itu biasanya orang-orang yang pejabat tinggi setelah selesai sambutan langsung pulang ke tempat yang lain. Tapi dia duduk sampingku. Pada saat itu sekitar 2,5 jam acara, dia duduk tetap sampai selesai acaranya. Setelah semua acara pembukaan sudah selesai, lalu semuanya pulang masing-masing. Lalu ibu negara datang kepadaku, lalu beliau berkata, Pak Pendeta, saya mau katakan. Oh ya ibu negara, ada apa? Lalu ibu negara berkata, Pak Pendeta, sekarang presiden sakit parah. Jadi bolehkah Pak Pendeta doakan untuk Pak Presiden? Oh boleh. Jadi esok harinya ibu negara membawa 3 mobil dan menjemput kami, lalu dapat bertemu dengan presiden yang bernama John Atta Mills. Presiden Ghana, John Atta Mills saat itu dianggap presiden yang beriman dari semua presiden yang sebelumnya.
Biasanya sebagai presiden sibuk, jadi susah ikut ibadah minggu, tapi hampir setiap minggu dia ikut ibadah minggu. Lalu saya ketemu beliau. Apa yang beliau berkata kepadaku adalah, ya Pak Pendeta, pagi hari ini setelah saya bangun dari tidur, saya berpikir bahwa mungkin berapa lama saya bisa hidup, saya berpikir. Dokter khusus untuk presiden berusaha mengobati saya udah lama sekali, tapi penyakit ini tidak menjadi baik. Jadi pagi hari ini setelah saya bangun dari tidur, apa yang saya berpikir adalah, ya jika saya hidup, mungkin 5 hari lagi saya bisa hidup. Karena ya dia terasa kelemahan banyak sekali. Waktu itu duduk pun nggak bisa, jadi hampir terbaring dia menerima saya. Lalu kata dia, aku mengikut gereja dengan rajin. Tetapi Pak Pendeta, saya sendiri adalah seorang manusia. Jadi saya sudah pernah berdosa, tetapi saya masih belum menerima pengampunan dosa. Pagi hari ini saya merasa takut sekali. Pak Pendeta, selamat datang, terima kasih Anda datang di sini. Dia berkata begini, seperti banyak orang Korea ikut gereja saat ini, tapi jika dia sungguh menerima pengampunan dosa dengan benar-benar, dialah yang sangat diberkati, sangat berbahagia. Sebelum saya menerima pengampunan dosa, saya pun selalu mengaku aku berdosa. Pendeta gerejaku, penatua gerejaku selalu berkata mereka orang berdosa. Semuanya berkata. Tetapi melalui Alkitab saya menerima pengampunan dosa. Lalu saya ceritakan kepada sang presiden. Presiden John Atta Mills ternyata ia seusia sama saya. Beliau juga lahir pada tahun 1944. Pada hari itu berkata, ya kemungkinan saya tidak akan selamat dalam 5 hari ini. Memang tidak ada yang saya terasa sayang, tetapi saya masih belum menerima pengampunan dosa. Kata dia, jika ada orang yang berdosa tidak bisa masuk kerajaan surga, sebab itu saya takut, saya masih belum terima pengampunan dosa. Beliau berkata, ya walaupun ia adalah seorang presiden, pejabat tinggi, tapi dia berkata dengan jujur. Lalu saya obrol sama beliau sebentar lagi, Pak Presiden, bagaimanakah engkau mengetahui bahwa engkau orang berdosa? Saya tanya. Lalu Pak Presiden memberi jawab sangat sederhana, sebab aku berdosa, jadi bukankah aku orang berdosa? Enggak. Saya berkata, iya itu tidak begitu Pak Presiden. Pak Presiden terkaget. Lalu saya bertanya ulang, Pak Presiden, negara manakah menentukan orang yang pendosa menentukan hukumannya sendiri? Jika orang berdosa, ya aku berdosa jadi saya akan penjara selama 3 tahun atau 5 tahun. Pendosa tidak akan berkata begitu kan? Kepada yang dosa, pasti ada hakim untuk menentukan hukumannya. Jika ada orang yang melanggar undang-undang negara, pasti ada pengadilan dan hakim mengadili dia. Dan jika kita berdosa terhadap Tuhan, pasti akan ada hakim yang menghukum kita. Setelah Pak Presiden dengar, memang itu sudah cukup bisa diterima. Pak Presiden berkata, beliau berdosa, jadi aku orang berdosa. Itu tidak benar, Pak Presiden. Katanya, iya setuju, ya itu katamu benar Pak Pendeta. Lalu saya tanya, apakah Pak Presiden, apakah Anda sudah pernah melihat surat penghukuman kepadamu? Apakah ada surat keputusan pengadilan bagiku? Ada?
Oh iya, sudah ada. Tapi katanya aku masih belum pernah lihat. Apakah Anda mau melihatnya? Katanya, iya baik, saya mau. Itu di mana? Oh, ada di Alkitab. Maukah engkau membacanya? Katanya, aku mau lihat. Lalu saya membuka kitab Roma pasal ketiga ayat 23 dan 24 ini berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sesuai dengan ayat 23, kita semua sudah berdosa, sebab itu kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Tetapi ayat 23 dan 24 ada di sini. Ayat 23, ya, memang kita semua berdosa, jadi dosa ada di sana, tapi dan juga di sana tidak ada Yesus Kristus. Tetapi ayat 24, memang kita semua sudah berdosa, tetapi di sana ada Yesus Kristus. Memang kita semua sudah berdosa, tetapi kata dia, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, penebusan ini berarti apa? Bayar, membeli dengan pembayaran, begitu kan? Jadi Tuhan Yesus telah menebus kita, mengampuni kita. Ini artinya sama. Jadi Tuhan Yesus telah menebus kita. Maksudnya dia telah mengganti kita, dia telah menerima hukuman kita. Lalu dia berkata, ia telah menebus kita. Oleh sebab itu, oleh kasih karunia dari Tuhan, kasih karunia maksudnya apa? Kita tidak membayar untuk upahnya kan? Bukan kita membayar, kita kerja untuknya. Tetapi semuanya dengan cuma-cuma, secara gratis. Kita tidak melakukan apa-apa untuk pengampunan dosa kita. Tetapi Tuhan telah membenarkan kita. Ini apa yang kata Tuhan di sini. Jadi Pak Presiden, inilah surat keputusan pengadilan dari Tuhan kepadamu Pak Presiden. Lalu Pak Presiden, dia merasa heran sekali. Ya Pak Pendeta, apakah ini sungguh surat keputusan pengadilan bagiku? Tuhan telah membenarkan aku. Tuhan telah berkata, Tuhan telah mengampun dosaku, menghapuskan dosaku. Kalau gitu, dosaku sungguh dihapuskan. Jadi Pak Presiden merasa senang berbahagia. Lalu saya kasih satu firman Tuhan kepadanya. 1 Korintus pasal 6 mulai ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini juga, di ayat 10, semua orang yang berdosa dan tidak bisa masuk kerajaan surga. Seperti Roma 3 ayat 23, ya kan? Tetapi ayat 11 sama dengan Roma 3 ayat 24 yang tadi kita baca. Katanya, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Maksudnya kita semua berdosa sebelumnya. Ya kan? Tetapi karena telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kan? Telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Jadi dari firman Tuhan, dosamu telah dikuduskan, dihapuskan, Anda disucikan, engkau telah dibenarkan. Ini kata Tuhan. Ya Pak Presiden, inilah apa yang Tuhan menghakimi tentang dosamu. Ini surat keputusan pengadilan kepadamu Tuhan, Pak Presiden. Ini bukan kata dari seorang pendeta Pak Oksu, tapi inilah firman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia telah menghakimi semua, menghukum dosa kita. Sebab ini Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Jadi tidak ada sisa dosa untuk menghukum kita.
Semua dosa telah dihapuskan, kita telah disucikan, kita sudah dibenarkan, kata Tuhan. Lalu Pak Presiden, dia merasa terharu luar biasa. Dengan katanya diri, ia berkata, aku telah dibenarkan, aku telah disucikan, aku telah dikuduskan. Ya, Pak Presiden dari Ghana, dia terasa tersentuh. Dia tidak tahu apa yang dia harus melakukannya. Ya, Pak Presiden, ini bukan kata seorang Pak Pendeta Oksupak, tetapi ini kata firman Tuhan. Semua isi Alkitab adalah firman dari Tuhan. Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Sebab itu, semua hukuman telah jatuh kepada Yesus Kristus. Jadi, Pak Presiden sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, dosamu telah dihapuskan. Lalu, Pak Presiden terasa senang, berbahagia sekali. Ya, kata dia, nah sekarang aku disucikan, aku dikuduskan, aku dibenarkan. Ini apa yang Tuhan berkata, jika Tuhan membenarkan, kita sungguh dibenarkan. Jika Tuhan menguduskan, kita sungguh dikuduskan. Jika Tuhan menyucikan, kita disucikan. Baru sebelumnya, Pak Presiden takut kematian sebab ada dosanya, tetapi sekarang dia merasa berbahagia. Lalu dia terasa sangat-sangat senang, lalu dia nggak bisa tahan perasaannya kebahagiaan ini. Dan oleh sebab penyakitnya, dia pelan-pelan terasa berbahagia. Sebentar lagi dia berkata, ya aku kurang enak sekarang, saya mau istirahat. Oh ya Pak Presiden, silakan. Ya, untuk Anda saya mau berdoa. Lalu saya ambil tangannya dan berdoa untuk beliau. Setelah itu, ia memanggil istrinya sama dokter khusus. Setelah itu, Ibu Negara antar kami ke tempat acara dan dia balik ke istana. Setelah 4 jam kemudian, Ibu Negara telepon kepada saya dan berkata, Pak Presiden sudah baru dipanggil Tuhan untuk masuk ke rumah Bapa Tuhan untuk selamanya. Dia tidak menangis, tapi pelan-pelan dengan tenang suaranya dia omong kepadaku. Dialah yang Pak Presiden yang tidak sama sekali dapat lupakan. Saya dapat bertemu beliau sebelum dia meninggal dunia. Pak Presiden Jonathan Mills di negara Ghana. Aku percaya pada saat saya masuk ke kerajaan surga akan ketemu beliau. Dan tahun berikutnya ada acara World Camp sekali lagi di Ghana. Dan katanya hari ini adalah untuk hari peringatan untuk mantan presiden. Banyak jurnalis datang kepadaku karena aku adalah tamu terakhir dari Pak Presiden. Lalu mereka bertanya bagaimana Pak Presiden menerima pengampunan dosa, bagaimana mereka dilahirkan kembali, dan bagaimana dengan kesenang beliau balik kepada Tuhan. Aku ceritakan kepada jurnalis. Jadi ada apa yang saya mau sampaikan adalah hati manusia semuanya sudah jauh berbeda. Tetapi kepada yang mereka sukses, mereka menganggap diri hebat dan pintar. Mereka adalah tinggi hati dan arogan. Sebab itu, susah mereka mematahkan pikirannya diri. Seperti istri dari para nabi itu, suaminya mau belajar iman dan mau gabung dengan hamba Tuhan, mau belajar iman olehnya. Dan perempuan ini juga gabung suami dengan kedua anak dan belajar iman oleh abdi Allah.
Memang suaminya dia sungguh mengasihi Tuhan dan ingin belajar, tetapi perempuan ini tidak begitu peduli kepada kehidupan rohani. Hanya dia ikut suami masuk ke kayak sekolah misionaris, tapi masih suka duniawi, masih suka keuangan. Seperti dia tidak menolak suaminya, jadi dia hanya datang aja. Satu ketika, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Selama suaminya masih hidup, memang dia tidak senang ada di bawah abdi Allah, menjadi sekolah misionaris. Tetapi dia tidak bisa tahan di bawah abdi Allah. Lalu dia keluar dari sekolah misionaris dengan kedua anaknya. Lalu untuk membesarkan anaknya baik-baik, dia menghutang uang dari orang yang lain, buka bisnis. Tapi memang bisnis itu tidak mudah kan? Ada beberapa yang dapat hasil uang sejak mulanya, tapi ibu ini, perempuan ini kalah terus. Lalu hutang bertambah seterusnya, lalu penagih hutang datang kepada dia. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk mengembalikan. Ya, Pak, tolong tunggu sebulan lagi. Aku meminta tolong dia. Tapi memang 1 bulan kemudian masih belum ada cara apa-apa kan? Lalu penagih hutang datang dan berkata, "Ya ibu, kapan mau kembalikan uangnya? Kapan mau ganti uangnya?" Tolong tunggu sebulan lagi." Oke, aku akan menunggu 1 bulan. Tetapi 1 bulan kemudian, coba ceritakan bagaimana Anda mau menggantinya. Ada apa yang terjadi? Pasti saya akan menggantikannya. Ya ibu, sudah pernah berkata berapa kali itu? Oke, udah. Aku menunggu 1 bulan. Setelah 1 bulan kemudian harus ganti uangnya kan? Tetapi kira saya tidak akan mungkin saya terima uang kepadamu. Tapi saya harus terima uang itu kan? Lalu aku akan menunggu 1 bulan. Pasti gantinya. Lalu kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa. Tetapi jika tidak bisa diganti, aku akan jual akan kedua anakmu, lalu akan ganti uangnya. Kemungkinan jika kedua anakmu terjual, mungkin bisa diganti hutang kepadaku. Tapi ibu ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, ini hanya sisa waktunya, dikasih 1 bulan saja. Dengan cara apa saja pun dia menggunakan, dia tidak bisa ganti uangnya. Makin buruk situasinya, dan makin dekat hari-hari untuk ganti uang, makin dekat kedua anak menjadi budak. Dia membenci, marah kepada suami yang mati, dan mau cari cara yang beberapa yang lain, tapi masih belum ada apa-apa. Dan terakhir kali, dia mengunjungi Elisa, abdi Allah. Dulu dia kira itu ada kita doa dan terima dari Tuhan, apakah itu tinggal. Tapi sekarang dia tidak punya cara yang lain. Dan dia ceritakan kepada Elisa bahayaan kedua anaknya akan menjadi budak. Lalu Elisa diam-diam berkata, "Ada apa? Apakah yang dapat ku perbuat kepadamu? Ada apa di dalam isi rumahmu?" Katanya, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah beli-beli berisi minyak." "Oh ya, kalau gitu sudah cukup. Kalau gitu kamu kunjung ke tetangga-tetangga dan pinjam bujana-bujana. Lalu setelah meminjam semuanya, masuk ke dalam ruangmu dan tutup pintu dan menuang minyak di sana. Jika itu penuh, ganti yang berikutnya." Itu nggak bisa ngerti kan? Ini sebuah beli berisi minyak. Apa gunanya bujana? Hanya 1 botol minyak saja. Ya kan? Jika itu menuang kepada bujana, itu hanya habis saja kan? Pasti dia berpikir begitu. Tetapi sekarang perempuan ini tidak bisa berkata hal demikian karena inilah satu-satunya cara tertinggal bagi dia. Sebelumnya dia hidup sesuai dengan kepintarannya dan kehebatannya diri sendiri, tapi sekarang dia tidak punya cara yang lain. Lalu dia
hanya menyangkal pikirannya diri, lalu harus mengikut kata dari abdi Allah Elisa. Lalu dia meminjam bejana-bejana, menutup pintu, lalu memulai menuangnya. Setelah menuang sekali ini, tapi tidak berhenti. Waduh, ini kenapa? Bejana ini hampir penuh. Lalu ibu ini sudah tahu kan? Lalu dia menangis. Ya Tuhan, aku ini bukan orang yang beriman. Aku menolak Engkau Tuhan. Aku meninggalkan Engkau karena aku tidak suka Engkau. Tapi walaupun kepadaku Tuhan kerjakan kepadaku, minyak terus mengalir sini. Oh ya ibu, sudah penuh, tolong kasih yang lain. Setelah mereka menuang semuanya, minyak terus menerus keluar dari botolnya. Jadi perempuan ini merasa heran. Dia adalah seorang yang tidak punya iman, dan orang yang suka duniawi. Tidakkah mungkin terjadi mujizat kepadanya? Tetapi setelah menghancurkan semua hatinya, lalu hanya tertinggal satu-satunya cara adalah yang dikasih tahu Elisa saja. Ya, jika menuang satu minyak kepada bejana, apa ini? Apa gunanya? Akan habiskan semua, tidak akan berguna. Dia mungkin berpikir sebelumnya, tapi sekarang dia membuang semua pikirannya diri. Ini kiranya tidak akan terjadi, tapi ini kata dari abdi Allah. Lalu semua bejana-bejana penuh dengan minyak. Selama dia berpikir diri adalah orang yang pintar dan hebat, dia tidak perlu mencari Tuhan. Dia tidak perlu berdoa. Dia hanya hidup sebagaimanapun dia mengingini. Tapi setelah dia tidak punya jalan apa-apa lagi, walaupun ini tidak cocok dengan pikirannya, tapi dia ikut firman Tuhan. Dan dari sana Tuhan mengerjakan. Bejana-bejana penuh di dalam rumahnya, dan setiap bejana penuh dengan minyaknya. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Lalu dia kunjung kepada Elisa abdi Allah. Lalu Elisa berkata, ya jualah minyak itu, bayar hutang dan hiduplah dari lebihnya. Ya, jadi anak tidak akan terjual sebagai budak, mereka hidup berbahagia. Tuhan memberi anugerah yang luar biasa. Tapi sebelumnya, perempuan ini tidak tahu tentang anugerah Tuhan, jadi dia hidup sebagaimana dia ingini. Kepada mereka yang mempunyai tinggi hati, selama dia hidup sesuai dengan keinginan diri, jika dia tidak suka tuntunan dari Tuhan, tidak ikut. Tapi kepada mereka yang murah hati, akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi Tuhan menurunkan hati manusia, memberi kegagalan bisnis atau pembelajaran, biar mereka sulit, biar mereka menurunkan hatinya dan mengosongkan hatinya. Biar lebih mereka dapat percaya Tuhan lebih dari diri sendiri. Tetapi kepada mereka yang menganggap diri hebat, pintar, mungkin mereka ikut pada saat mereka paham. Tapi jika mereka tidak setuju dan paham, tidak akan terima. Ya, hanya buli seisi minyak saja, satu aja, tapi menuang ke dalam bejana besar. Itu hanya sama dengan habiskan aja kan? Seperti begitu tidak akan melakukannya. Tapi perempuan setelah dia tidak punya cara apa-apa lain, lalu ikut semuanya. Kepada mereka yang mempunyai tinggi hati, mereka menolak firman Tuhan. Jadi terkadang Tuhan mengalahkan kita, menurunkan kita, biar kita menerima firman Tuhan, percaya Tuhan dengan murah hati, biar kita diberkati seperti perempuan yang tadi. Jika kita percaya Tuhan, kita akan terima semua berkat oleh Tuhan. Mari kita semua sungguh percaya Tuhan. Ada banyak yang banyak pembaruan seperti perempuan yang tadi. Kepada mereka yang mempunyai murah hati dan rendah hati, mereka tidak mempercayai pikiran diri, tapi firman Tuhan. Tetapi mereka yang arogan, mereka mempercayai diri lebih dari firman Tuhan. Mari kita menyangkal pikiran diri. Dan jika kita mengikut firman Tuhan dan percaya, pasti kita akan hidup kehidupan yang berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, walaupun kami tidak bisa mengerti, seperti istri dari calon nabi, dia percaya kata dari abdi Allah.
Dulu dia selalu mengikuti pikirannya diri. Jadi sebelumnya dia tidak ikut kata Elisa. Tapi seperti Tuhan, seperti dia, tolong menurut ke hati kami biar kami percaya firman-Mu. Biar kami diberkati oleh firman-Mu dan dibenarkan oleh-Mu. Dan tolong izinkan kehidupan yang berbahagia dan terang. Dan kepada banyak hati anak-anak muda saat ini, biar mereka menerima anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak semuanya.